Salam Elohim bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan segera memulai ibadah Minggu kita pasukan 77 Surgawi Intigada pada saat ini. Hari Minggu semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dalam ibadah pasukan 77 inti pada siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran kuasa-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali melalui ibadah Zoom pada malam hari ini. Walaupun kami dari berbagai daerah, Tuhan Bapa, karena itu Tuhan, suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan, menghampiri tahta maha suci dan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami membawa persembahan pujian yang terbaik di hadapan-Mu, mempersembahkan hati kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan ya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan Yesus, hari ini tidak bisa ikut ibadah Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau berkati mereka, Engkau tetap satukan kami di dalam doa, Speaker, Bunda, speakernya. berdoa Tuhan Yesus, ibadah dari awal, pertengahan, sampai selesainya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jaringan-jaringan yang ada boleh bagus sehingga kami boleh Tuhan lancar dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pada siang hari ini hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dia menyampaikan di hati-Mu apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan Yesus, supaya kami mengerti, memahami apa yang akan disampaikan, dan jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk dia taburi kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu pada siang hari ini Tuhan, meminta ampun di hadapan-Mu untuk segala dosa pelanggaran yang kami lakukan dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran, tindakan kami Tuhan yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni dan sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu pada siang hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan naikkan pujian yang berkata, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang telah dibuatnya. Hendaklah terus syukur
Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya, berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kita akan naikkan pujian yang kedua yang terutama di dalam hidup ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, kita akan naikkan penyembahan di hadapan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, aku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, aku mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, aku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, aku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, aku mau cinta Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, karena Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan
untuk kemuliaan-Mu. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, karena Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus, hosana bagi Raja kami. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan, memuji keagungan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus dan mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja, Bapa yang layak disembah, Bapa Yesus Masih, Elohim, nama yang kudus dan benar. Haleluya, haleluya. Biarlah saya yang bernafas memuji-muji-Mu Tuhan. Biarlah yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus, suci dan mulia. Terpuji-pujilah Tuhan, Tuhan yang maha adil, dahsyat dan mulia. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Segala suku-suku bangsa sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami
mengagungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh haleluya, Engkaulah yang membuat pelita iman kami menyala. Engkaulah yang membuat cahaya pelita iman kami menyala-nyala. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami butuh Engkau setiap saat. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu agung dan mulia. Bapa yang layak disembah, Tuhan. Segala bangsa sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, Tuhan. Biarlah pujian kami, Tuhan, menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Chan Ruth. Silakan. Shalom Bapak Ibu, kita mau memasuki doa syafaat kali ini. Terima kasih kepada host yang memberikan kepada kami kesempatan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak di dalam sorga, Bapak yang penuh kebaikan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sorgawi yang kami kenal dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, dan kami pasukan 77 Sorgawi Intigada dan pasukan anak Tuhan datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang Kau beri untuk beribadah bersama, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube pada saat siang hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Lawat setiap jiwa, setiap hati, ya Bapa. Di dalam kami beribadah, kami mohon Engkaulah yang memegang kendali dan berdaulat penuh atas ibadah ini dan atas kami semua, sehingga roh-roh jahat manapun tidak bisa mengganggu kami dan menguasai kami, terutama saat menjalankan ibadah yang sedang berlangsung ini ya Bapa. Terlebih jaringan internet, listrik, dan perangkat yang kami gunakan, supaya tidak mengalami kendala apapun. Kami juga mohon pengampunan-Mu atas dosa kami, terlebih yang telah mengecewakan Engkau ya Tuhan, baik lisan maupun tulisan, juga dari kekurangan dan keterbatasan kami. Ampuni jika kami sudah melakukan kesalahan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kami pahami maupun yang tidak kami pahami. Juga kelakuan dosa di tempat gelap, pastilah semuanya dapat diketahui dan akan dibukakan di dalam terang. Ya Bapa, karena Engkau, ya Bapa, melalui Engkau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan dan keselamatan kami. Tempat kami berharap. Biarlah Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kami, Tuhan. Semuanya. Sehingga kami dimampukan memiliki iman yang baik, iman yang excellent, dan memiliki kerendahan hati tulus tanpa pamrih. Kami mohon campur tangan-Mu dalam segala aktivitas kami, Bapa. Kami dan pasukan 77 serta pasukan anak Tuhan. Kami pun selalu memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata-Mu ya Bapa. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera,
ketopong keselamatan, dan memakai perisai iman dan pedang roh, yang adalah firman-Mu yang hidup dan berkuasa, agar kami dapat tetap berdiri tegap, Tuhan, dan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan dapat memadamkan setiap panah-panah api dari si jahat. Bapa Yahweh, kami juga minta kepadamu 7 roh Allah yang kami perlu ya Tuhan, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan dan takut akan Engkau, roh nasihat dan roh keperkasaan, juga roh pengetahuan. Ya Bapa, supaya dapat menuntun setiap langkah kami di dalam kami beribadah, di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat bijaksana dan jujur. Kami juga minta agar kami dapat memiliki 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mau untuk dapat menanggalkan segala keangkuhan ego diri dan mengikis segala kedagingan kami ya Tuhan. Terlebih agar tidak memberhalakan mamon seperti yang Tuhan sendiri kehendaki. Ya Bapa, sertai kami juga agar kami dapat melakukan 10 perintah hukum-Mu yang kudus, dan kami juga dapat melakukan hukum kasih secara vertikal dan horizontal. Kami berdoa kepadamu Bapa Yesus Hamasyah Elohim, untuk mempelaimu yang cantik, elok, indah, mempesona hatimu, agar selalu diberi kekuatan, kesehatan selama mengandung baby Immanuel dan Mary. Berilah kebahagiaan, sukacita, sebab kebahagiaan dan sukacita mempelai adalah kebahagiaan dan sukacita kami juga. Beri kami ya Tuhan, untuk tetap dapat bersama mempelaimu, sebab apa yang mempelai sampaikan Tuhan, itu akan memberi kekuatan kepada kami. Ya Bapa, lindungilah juga mempelai dari segala musuh-musuhnya, Tuhan. Dan juga terhadap pengikut-pengikut mempelai. Bapa, kami juga berdoa untuk bintang-bintang-Mu Tuhan, dan kedua saksi-Mu untuk selalu terpelihara sempurna, dan agar mereka tetap setia kepadamu ya Bapa, menyampaikan berita kebenaran-Mu yang urgent saat di detik-detik terakhir ini. Kami juga berdoa bagi pasukan 77 Sorgawi Inti Gada, maupun pasukan anak Tuhan. Tambahkanlah iman di hati kami Tuhan, agar kami dilayakkan menghadap Engkau, supaya iman kami terpelihara sempurna dan semakin dikuduskan tubuh jiwa roh kami, sehingga dapat mengakhiri perlombaan iman dan berkemenangan di dalam Engkau, sehingga bila saatnya tiba, Engkau masih mendapatkan kami iman di bumi. Kami berdoa ya Tuhan, memohon supaya orang-orang yang belum menerima enjusan, ataupun yang mereka sudah terima enjusan Tuhan, agar dapat bertobat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memiliki kerendahan hati, agar roh mereka yang ditawan oleh iblis dapat dibebaskan, serta darah mereka dinetralkan kembali menjadi DNA ilahi. Ya Bapa, kami mohon semua ikatan kejahatan dan belenggu dosa dilepaskan, sertai mereka supaya dapat membayar harga Tuhan demi iman mereka dengan tidak menyangkal nama-Mu. Pertobatkanlah ya Bapa, sebelum pintu anugerah-Mu tertutup, agar banyaklah jiwa yang terselamatkan. Bapa yang baik, kami juga memohon bagi orang-orang yang ditinggalkan keluarga, agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan, terlebih jiwa mereka supaya selamat ya Bapa. Kami untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan, yang adalah surga-Mu, tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru, yang juga bangsa Israel itu sesungguhnya didimensi roh dan kebenaran. Ya Bapa, biar Engkau yang pegang kendali dan berdaulat penuh atas pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berdaulat penuh Tuhan, agar Engkau juga memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dan kota-kota di mana kami berada. Bangkitkanlah semangat berjuang di dalam iman kami untuk mencari kebenaran-Mu dan jalan satu-satunya keselamatan
bagi kami semua, rakyat Indonesia Tuhan. Begitupun di dunia Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas dan Engkau bekerja secara luar biasa di dalam dunia ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah banyak jiwa dipertobatkan dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah sedikit doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau terbaik lagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Puji Tuhan, kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawa oleh hambanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu pasukan 77 Surgawi Intigada dan juga Laskar Kristus, dan seluruh pemirsa-pemirsa yang ada di Zoom dan juga di live streaming di YouTube. Pada siang hari ini Engkau masih mempertemukan kami untuk dapat beribadah di hadapan-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Di setiap tingkah laku kami, di setiap kehidupan kami sering melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskanlah kami kiranya dengan kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Itu yang akan menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami layak pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan akan memaparkan sebagian daripada firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau yang berkata-kata kepada kami semua, dimanapun kami berada saat siang hari ini. Engkau pakailah bibir lidah hamba-Mu ini menjadi kemuliaan nama-Mu di dalam kerajaan surga, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadah kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketenangan, berikan kami kesejukan hati, sehingga kami mampu mencerna di setiap firman-Mu yang akan kami bacakan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan hati kami. Hanya kami minta di dalam nama Allah Bapa, anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini saya berterima kasih kepada seluruh pasukan 77 Surgawi Intigada yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya saya sapa kita semua, salam. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming di YouTube. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34.
Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, dan pada siang hari ini saya hanya mengingatkannya kepada kita semua, dan saya hanya menyampaikan secara manusiawi dan Roh Kudus yang akan memberikan pemaparan yang lebih lagi dalam hati kita nantinya. Kita hidup di dunia ini penuh dengan kebutuhan-kebutuhan. Ada keperluan-keperluan untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia yang gelap ini. Jadi kita sering mengalami yang namanya kekhawatiran. Saya dan semua saudara-saudari, baik yang ada di live streaming dan juga di Zoom pada saat ini, mengalami hal yang sama. Kita sering kekhawatiran akan masa depan, kita khawatir akan kebutuhan kita, ekonomi kita, keuangan kita. Ya, jadi itu semua memang secara duniawi kita mengalami kekhawatiran. Jadi pada siang hari ini firman Tuhan juga memberikan kita sebuah pedoman apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan kekhawatiran tersebut. Karena kekhawatiran itu berasal dari si iblis yang hendak mau menjatuhkan kita. Seakan-akan Tuhan kita tidak sanggup untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi itu salah satu celah iblis untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita. Kita sering memikirkan bagaimana ini, apalagi kan yang punya utang sana sini gitu. Jadi dia memikirkan hari ini, besok ada utang lagi yang harus dibayar, dan sedangkan tidak ada jalan keluar sebagai manusia. Jadi itu sering muncul dalam kehidupan kita, kekhawatiran ini. Dan itu disebabkan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Dia mau mencuri sukacita kita sebetulnya. Ya. Jadi firman Tuhan siang hari ini, saya akan memberikan apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menangkis daripada serangan setan tersebut, dari serangan iblis tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah cara kita untuk mengalahkan kekhawatiran adalah menyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Jadi doa adalah suatu jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Bagaikan anak dengan bapa. Jadi kita sebagai manusia kadang memikirkan jika ada yang berkekurangan, kita mau mencari, mungkin ada orang yang bisa membantu kita, ya kan, sesama tetangga kita beralih ke situ. Padahal sebetulnya firman Tuhan sudah memberikan kita pedoman bahwa kita harus memberitahukan segala sesuatu keinginan kita itu di dalam doa kepada Tuhan. Jadi kita sering melupakan hal ini, kita sering melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lebih mencari orang daripada meminta sama Tuhan. Ya. Jadi secara pribadi kami juga mengalami hal yang sama, dan mungkin kita semua sama-sama manusia. Dan saat siang hari ini mari kita mendalami firman Tuhan ini. Jadi yang pertama tadi adalah kita menyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Ya. Di dalam doa ini kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sudah mengetahui kalau dikatakan di dalam roh dan kebenaran, yaitu kita harus terfokus, terpusat. Hati, pikiran kita, dan juga mulut kita itu harus terfokus kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dan di saat kita berdoa, kita harus menghadap salibnya Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan terfokus, bibirnya begini-begini, lain lagi di pikirannya, memikirkan hal ini, hal itu, ke sana kemari kan. Jadi wajar nanti kalau seandainya doa kita itu tidak dikabulkan. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita harus terfokus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami kekhawatiran? Yang kedua adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Artinya apa? Kita memintanya kepada Tuhan, bukan meminta sama sesama kita manusia, bukan. Tapi kita terlebih dahulu harus memintanya kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kita melalui sesama kita manusia, begitu. Jadi jangan langsung sama sesama kita manusia kita minta begini-begini. Jangan curhat sama sesama kita, tetapi curhatlah kepada Tuhan. Kemudian mencari, dan yang ketiga adalah mengetuk. Jadi di sini ada 3 hal, yaitu meminta, mencari, mengetuk. Kita meminta kepada Tuhan dengan berdoa, kita juga harus mencari. Ya, kita juga harus mencari. Enggak mungkin juga Tuhan langsung kita minta langsung datang ke depan kita, enggak mungkin. Jadi itu namanya nanti akan kita seakan-akan mengetes Tuhan gitu. Ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah mengetuk pintu. Ya. Jadi kita di saat mau melakukan segala sesuatunya, sebetulnya tiap hari itu, tiap pagi Tuhan sudah ada di pintu hati kita masing-masing, ya. Jadi di sini kita harus membuka pintu hati kita ini untuk terbuka kepada Tuhan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menangkis daripada kekhawatiran ini adalah berpengharapan, beriman di dalam Yesus Kristus. Istilahnya jangan bimbang, ya. Secara pribadi kami sering mengalami hal yang sama, dan ini juga menjadi sebuah kesaksian secara pribadi yang nyata dan real. Ini betul-betul terjadi, dan sebagai manusia kita pasti memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani, baik itu yang bisa yang dalam bentuk makanan, utang-utang kita, dan lain sebagainya. Jadi kita jangan pernah bimbang. Jangan kita bilang semoga ada jalan. Ya cuman situ aja. Ya, jangan cuman semoga, tapi berpengharapan, beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Ya. Jadi kita harus memfokuskan diri bahwa pada saatnya nanti akan Tuhan sediakan. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan yang kita perlukan. Cuma Tuhan mengetes kita, apakah kita sanggup menerimanya ataupun tidak. Ya. Apakah kita mau beralih untuk meninggalkan Tuhan atau bagaimana? Meminta sama sesama kita manusia atau bagaimana? Berpengharapan sama sesama manusia atau bagaimana? Sebetulnya Tuhan sudah tahu, karena kami juga sudah mengalaminya sendiri, dan ya, saya bilang luar biasa kalau kita berpengharapan di dalam Tuhan. Memang ada kalanya nanti kekhawatiran itu muncul, namun firman Tuhan yang akan menangkisnya, begitu. Jadi jangan biarkan setan itu masuk dalam pikiran kita, ya, untuk menghantui kita. Itu namanya menghantui, kekhawatiran. Nah, jadi itulah firman Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudariku, dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini, pergumulan kita harus memintanya pertama sekali itu kepada Tuhan. Ya, bagaikan anak dengan bapa. Kalau anaknya membutuhkan sesuatu, pasti bapaknya yang dia tanya dulu,
Ini kebutuhan saya, ini kebutuhan saya. Bukan sama orang lain gitu. Jadi di saat orang tuanya udah tahu kebutuhan anaknya itu, ya pasti dia kasih. Ada juga secara manusia, ada juga orang tua yang mengetes anak-anaknya gitu. Nggak langsung dikasih. Sama seperti itu kepada Bapa di surga. Jadi mungkin dia tes iman kita gitu. Jadi saudara-saudari, apapun yang menjadi pergumulan kita, karena selagi kita hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak ada beban. Pasti semua punya masalah. Saya punya masalah, saudari semua punya masalah. Punya, namanya saja manusia. Jadi intinya kita harus mengambil titik fokusnya, yaitu kita harus dekat kepada Tuhan. Dengan ketiga cara yang tadi, yaitu untuk mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama yaitu menyatakan segala keinginan kita di dalam doa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, meminta, mencari dan mengetuk. Dan ketiga adalah berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, demikian untuk firman Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kita pengalaman yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Dan saya ajak kita semua untuk menyiapkan keperluan kita dalam perjamuan kudus, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming pada siang hari ini. Perjamuan kudus ini kita adakan untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita sebagai manusia yang berdosa ini. Harusnya kita yang akan mati sebetulnya, tetapi Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Pada siang hari ini, mari kita perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan memakan roti yang sebagai tubuh-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau yang akan memberkatinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah ucapan doa syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita makan. Oh ya, sudah. Sesudah itu kita mengambil cawan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum Bapak Ibu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami telah selesai membaca daripada firman-Mu. Kami adalah manusia yang terbatas untuk mengatakan apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam hati kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir apapun yang akan kami perlukan di dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami hanya berharap kepadamu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu bersandar di hadapan-Mu pada siang hari ini. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami telah melakukan perjamuan kudus pengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami memohon Tuhan Yesus kiranya itu yang akan menyucikan, menguduskan kami.
sehingga kami dapat terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan hati kami, dan ibadah kami selanjutnya hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, firman yang luar biasa yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan senantiasa. Pengharapan penuh itu memang hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dan kita akan menutup ibadah kita naikkan pujian tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah inilah tahun Yobel? Angkat tangan, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kasih-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu, pasukan 77 Surgawi, Intigada, dan juga Laskar Kristus, dan seluruh kami yang ikut di Zoom dan juga di live streaming di YouTube. Kami bersyukur bisa beribadah di hadapan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami cuaca yang bagus, hati yang tenang dan hati yang bahagia Tuhan. Sehingga kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga saat siang hari ini. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu sepanjang kami beribadah. Ada kesalahan kami, perkataan kami, kedudukan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampuni kami. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Biarlah tidak menjadi penghalang berkat dan juga anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami. Bahwa kami harus terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan apapun yang akan menjadi kebutuhan kami, apapun yang akan kami alami, kami hanya bersandar di dalam tangan pengasihan-Mu.
Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu ingat akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menambahkannya di dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada pada siang hari ini. Dan kiranya itu menjadi suhu dan terang dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami gunakan tadi ya Tuhan. Kami memohon kiranya itu yang akan menyucikan, menguduskan kami, dan melayakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami makin bersuka cita dan juga memperoleh anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Sehingga hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat seluruh anak-anak yang belum sempat hadir di ibadah pada siang hari ini. Apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan. Dimanapun mereka pada siang hari ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Dan kiranya di hari-hari yang akan datang, kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu, dan inilah ibadah kami. Kami akan menyelesaikannya, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus-terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami Tuhan senantiasa berpengharapan dalam Engkau dan selalu menggantungkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Yang tak sempurna ini hanya kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada surga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya sapa kita semua, shalom. Terima kasih Pak Syukur. Pak Syukur. Shalom semuanya, sekali lagi. Ini saya memberikan kesaksian singkat tentang hidup saya. Dulu sebelum umur saya itu 11 tahun, saya ini seorang budak yang malas ke gereja. Saya pemalas ke gereja karena saya ingatnya main terus sampai saat saya umur 11 tahun yaitu 5 SD. Dan saya tidak ingat itu bulan keberapa, tapi di gereja diadakan KKR. Jadi pada saat itulah saya mengalami lawatan Roh Kudus. Pikiran saya saat itu benar-benar terbuka untuk menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan. Saya minta pengampunan. Nah, jadi setelah saya mengalami lautan Roh Kudus itu, dan saya sering mendapatkan mimpi tentang akhir zaman, juga mimpi tentang hal-hal yang lain. Tapi ada satu mimpi saya yang saya sentiasa ingat sampai pada tahun ini. Mimpi saya itu, saya pernah ceritakan ke pastor saya saat saya umur 11 tahun. Dan pastor mengatakan maksud mimpi saya itu, saya yang akan menjadi penginjil dalam keluarga saya. Tapi yang saya pikirkan,
saat itu kan saya itu masih kecil dan saya pikirnya gini, kenapa saya harus menjadi penginjil dalam keluarga? Kan ya sudah ada kakak-kakak, abang-abang saya yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan daripada saya. Nah, jadi saya pikir mereka yang lebih layak menjadi penginjil dalam keluarga. Gitu. Nah, itu saya pikir saat saya kecil. Tapi ternyata mimpi ini saya tidak bisa lupakan sampai di tahun ini. Dan mimpi itu tergenapi ya. Jadi karena di dalam keluarga saya itu, saya orang pertama yang mengetahui tentang ajaran yang mempelai, yaitu ajaran yang mendalam, ajaran supernatural. Dan sampai jadi intinya gini Bapak Ibu, saya menjadi penginjil dalam keluarga itu adalah ajaran yang lebih mendalam, yaitu ajaran supernatural. Tapi banyak anggota keluarga saya itu banyak yang tidak percaya dan menolak, bahkan mengatakan saya itu ikut ajaran sesat dan banyak kata-kata yang lain. Hidup saya itu tidak menentu karena sudah tidak ke gereja gitu. Tapi saya tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah Tuhan bukakan untuk saya. Karena saya bertekun puasa, saya tekun doa, baca firman, dan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati saya menangis tersungkur di hadapan Tuhan, minta untuk roh kebenaran itu dibukakan untuk saya. Nah, jadi mimpi-mimpi yang saya dapatkan itu menyatakan tentang ajaran mempelai ini sangat benar. Nah, sangat benar. Saya tidak pernah mendapatkan mimpi yang tidak baik tentang mempelai. Jadi setelah itu saya sudah tidak peduli apapun yang keluarga saya katakan, apapun orang di sekeliling katakan. Saya sudah tidak peduli, yang penting saya itu berpegang teguh kepada ajaran kebenaran yang sudah dibukakan buat saya. Apa yang saya percaya, karena belas kasihan dan cinta kasih Tuhan membukakan kebenaran itu buat saya. Nah, dan karena adanya penyertaan Tuhan dan kasih anugerahnya, saya masih bisa ada sampai pada hari ini. Sekian kesaksian singkat dari saya. Itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih Adik. Nana cantik, dan cantik, yang luar biasa, menguatkan kita ya. Elohim bagi kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, terkhususnya buat pangan ilahi dan juga mempelai yang ada cantik dan pesona. Jadi Bapak Ibu, saya mau menceritakan mimpi saya tadi malam. Jadi tadi malam itu saya bermimpi begini Bapak Ibu. Saya itu ada di sebuah gedung bertingkat, saya nggak tahu tingkat berapa, tapi saya itu ada di tingkat kedua. Gedung itu terbuat dari kaca semua yang di tingkat 2 itu, Bapak Ibu, jadi terkelilingi oleh kaca bening. Terus di situ, tiba-tiba saya merasakan seluruh tubuh saya ini basah seperti saya mandi. Tetapi saya tidak merasakan kalau saya itu ada mandi karena di situ tidak ada kamar mandi. Saya itu hanya di ruangan yang luas di lantai 2 itu, Bapak Ibu. Lalu saya itu tiba-tiba kaget gini, aduh, saya ini sudah basah seperti itu. Bahaya ini karena Bapak Ibu bekas luka kanker payudara saya ini kan tidak boleh kena air seperti itu ya. Jadi waktu itu saya kaget sekali Bapak Ibu. Aduh, gimana ini? Kayak gitu kok saya bisa basah kuyup seperti ini, seperti saya berhabis mandi. Bagaimana dengan muka saya ini kalau kena air seperti itu? Lalu saya sempat berpikir, tapi saya tidak merasakan bahwa di bekas luka saya itu kemasukan air seperti itu, enggak merasakan. Tapi karena saya sudah basah,
Terus ceritanya adik perempuan saya ini ada di lantai bawah. Banyak sekali orang-orang yang beraktivitas di lantai bawah itu, Bapak Ibu. Lalu saya memanggil adik saya berteriak-teriak sama dia, tapi dia tidak bisa mendengar suara saya. Suara-suara mereka semua itu saya dengar, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak mendengar saya. Lalu tiba-tiba saya sudah ada di luar gedung itu. Tiba-tiba saya tidak tahu keluar lewat mana, masuk lewat mana ke gedung itu, saya tidak lihat pintu juga gitu. Tapi tiba-tiba saya sudah ada di luar lagi kayak gitu. Lalu saya mau melihat adik-adik saya dan orang-orang di lantai bawah itu, saya sudah tidak lihat mereka entah kemana seperti itu. Lalu saya diperlihatkan ada pintu-pintu rumah-rumah orang di sekitaran situ, entah jauh dari itu gedung atau tidak, saya sudah nggak tahu lagi. Macam saya sudah di tempat lain lagi seperti itu, Bapak Ibu. Bukan lagi di gedung bertingkat tadi. Tapi saya lihat itu ada pintu rumah banyak, ada yang terbuka, ada yang ditutup, ada kuncinya digantung di situ, tapi slotnya nggak ada gitu. Jadi itu tuh bukan kunci tanam, tapi dipakai gembok seperti itu. Tapi gemboknya nggak ada, kuncinya tergantung, gemboknya nggak ada kayak gitu. Jadi ada yang terbuka, ada yang dikunci, ada kuncinya tapi nggak ada gemboknya, pintunya tertutup seperti itu. Lalu ada orang yang lewat di depan saya pun nggak tahu siapa. Orang itu laki-laki tapi saya tuh nggak jelas mukanya seperti apa. Lalu saya minta tolong bantuin dong kunci rumah-rumah itu. Saya bilang gitu, nanti kemasukan maling kayak gitu, saya bilang kayak gitu, karena sepertinya orang-orang di rumah itu lagi beraktivitas semua. Jadi ceritanya itu mereka tuh lupa untuk kunci pintu-pintu rumah mereka itu. Jadi saya tuh khawatir jangan sampai mereka itu. Tapi saya minta tolong sama orang itu karena saya tuh lihatnya dari jauh dan orang itulah yang dekat dengan pintu-pintu itu, Bapak Ibu. Sementara orang itu sementara berjalan menuju ke pintu-pintu itu, saya itu sempat mikir juga ya, tapi orang itu juga pada bingung dia mau kunci dengan apa karena ternyata slotnya nggak ada seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pas saya melihat orang itu dan dia menjelaskan bahwa gemboknya tidak ada menurut penjelasan orang tersebut, akhirnya pada saat itu saya terbangun, Bapak Ibu. Dan saya memikirkan, saya juga belum tanya kepada Bapak apa arti mimpi itu, Bapak Ibu. Tapi saya sempat mikir tentang itu, tentang bekas kemoterapinya saya itu, Bapak Ibu, bekas lukanya itu, luka kanker itu. Saya merasakan ya, karena memang puji Tuhan sampai saat ini Bapak Ibu kondisi saya puji Tuhan semakin sehat dan saya percaya saya sudah terima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Meskipun kadang-kadang secara manusia itu seperti renungan firman Tuhan tadi itu kadang-kadang bisikan-bisikan daripada si iblis itu membuat kita khawatir dan bimbang. Tapi seperti kata firman Tuhan bahwa kita harus kembali dan bersandar dan berpengharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga kita itu mendapat jawaban dari Tuhan seperti itu. Jadi saya pun tidak tahu Bapak Ibu, dan mungkin ada yang dari kita yang bisa, dan saya sangat berharap juga dari Pangeran Ilahi yang saya ada lihat di streaming, mungkin bisa menjelaskan arti mimpi saya ini Bapak Ibu. Mungkin begini saja mimpi dari saya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ernest. Anda ini kesaksian hidup Om Alin mau ceritakan yang alami akhir-akhir ini kok agak lain. Kayak ada perubahan-perubahan di tubuh saya. Pertama yang saya rasakan ini Pak, kayak ikat begitu. Gak ada yang sampai biasa rambut ini ke sini. Apa ini? Ternyata tidak ada apa. Sudah itu, ini ubah lagi. Apa? Ini kaki. Dua-dua kaki ini rasa tebal baru panas. Ini saya tebal nasi karena saya pikir ini kaki bengkak gimana ini. Tapi pegang-pegang biasa-biasa kok. Perasaan itu bengkak kaki baru panas. Jalan apalagi kalau malam mau tidur malam terasa sekali panasnya. Itu saya rasa heran kok apa ada perubahan dengan tubuh saya. Dan yang pertama yang mau bersaksi ini saya sudah mengalami selama 2 tahun. Saya mengalami mulai April tahun 2021. Ini tangan kanan saya ini di sini
Ini gatal minta ampun. Gatal. Jadi saya mengalami sudah dari tahun sampai sekarang. Kadang-kadang tangganya menjengkelkan juga, tapi tidak mau hilang. Akhirnya pernah live, kemarin coba tanya sama dia toh. Kita kan nama manusia. Dia bilang kalau tangan kita gatal pada pamam gitu. Ternyata sudah gatalnya sudah liwat-liwat. Jadi Om Ali tanya mereka bilang hanya biasa-biasa saja. Tapi kok sampai sekarang nggak hilang. Gatalnya itu masih di sekitar, tapi sekitar sini saja ini. Nah, tanggal 29 mulai live itu mulai ceritakan bahwa Tuhan Yesus salibkan di tangan kiri di sini. Ya. Terus tangan sebelahnya ternyata di sini. Jadi tertarik kayak begitu, terik. Terus saya, oh kayaknya ini bahasa ini. Sampai sekarang kadang-kadang biar lagi tidur kalau datang gatal saya kaget lagi, tapi tidak ada apa. Itu tiba-tiba kayak digilik-gilik begitu. Ini di sini ini. Sampai sini sekitar. Terus tangan ini pernah hancur, tiba-tiba hancur. Tangan kiri ini. Ada satu tahun 2001, nah dia sembuh 2022. Tiba-tiba ini membengkak, kayak membatu. Baru kalau dia pecah bukan main sakit, tapi saya tahan saja. Hanya salah begitu, saya rapuh. Hilang begitu saja. Hanya tidak bisa hilang ini, yang tangan kanan ini. Yang sebelah sini nih, sering. Kadang-kadang duduk, tiba-tiba gatal begitu. Ya biasa juga saya jengkel, kenapa tidak mau hilang gatalnya. Saya mengerti ada apa sebenarnya dengan saya. Itu kemarin mau tanya, kebetulan Malaikat Rafael ada, Pangeran Ilahi mempelai Pak Slamet. Apa sebenarnya terjadi dengan saya? Atau Pak Ernest, Ibu Belandin, itu rasanya apalagi kalau kaki ini sampai kaki lagi duduk begini panas. Antara kayak gini, kayak bagaimana ya? Mau dibilang besar, padahal dipegang itu masa kegelapan dalam bimbingan Pak Eman. Oh, Jadi bukan gitu nama. Ya. Halo, terima kasih hari Minggu. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sebenarnya saya sih nggak ada kesaksian mengenai mimpi atau penglihatan ya Bapak Ibu. Tapi mungkin lebih tepatnya kesaksian pengalaman hidup. Baik, saya sapa dulu ya. Shalom semua, shalom Bapak Ibu terkasih, shalom Pak Aditya Nugranto yang menyaksikan di live streaming juga, mempelainya Ibu P. Hamdani, ini sempat kita semuanya. Cerita pengalaman hidup saya ini berawal dari ketika Pak Aditya memposting video kesaksian saya ketika penglihatan mengenai Roh Tuhan Yesus Kristus ada di dalam tubuh Pak Aditya. Pada saat itu, kesaksian itu mungkin menjadi viral di daerah kami ini, termasuk bagi warga daerah sini, keluarga saya, bahkan teman sejemaat. Ya, kita tidak paksakan. Kita tidak bisa paksakan untuk setiap orang percaya dan yakin akan apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan. Karena setiap iman kita berbeda. Kembali lagi bagaimana kita menjalin hubungan khusus kita dengan Tuhan. Pastinya Tuhan Yesus. Terlepas daripada kesaksian itu, saya dan keluarga, maksud saya dengan suami saya, sudah menjadi bahan hujatan
Bahkan saya merasa seperti dihujat, dihina, seperti dianggap sesat bagi orang-orang sekeliling saya, termasuk keluarga saya. Hanya satu pengharapan dalam keluargaku dan bagiku secara pribadi, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Aku percaya menemukan jawaban yang tepat. Seiring berjalannya waktu, kami tetap bertahan di dalam kepercayaan kepada Kristus, sekalipun bagi mereka itu seolah-olah kami itu halusinasi. Tapi atas dasar semuanya itu, satu persatu sudah disingkapkan oleh mempelai sendiri di dalam live. Sebelum banyak hal terjadi di dalam dunia ini, sudah disampaikan oleh mempelainya. Lalu tidak ada alasan bagi kami untuk berkata, apa yang sudah terjadi, yang telah disampaikan oleh mempelai itu adalah hoax. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengatakan itu sesat. Karena dasarnya mempelai pun berbicara bukanlah kaleng-kaleng ya Bapak Ibu, tapi firman menjadi dasarnya. Semua bukan omong kosong doang. Jauh sebelumnya saya sudah menyadari bahwa pengajaran yang kami dapatkan sebelum mengenal mempelai, saya tidak bisa katakan semuanya ajaran yang tidak benar. Tetapi yang saya lihat ada beberapa bagian pengajaran yang kompromi dengan dosa. Ya, tidak menggunakan gada dan besi, artinya tidak berani dengan menegur keras, karena mungkin masih bisa dikatakan kompromi dengan dosa. Beda kalau dengan mempelai, kalau A katakan A, kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan iya. Tidak ada karena dia kaya, maka pengajarannya bisa menjadi seperti makan bubur. Tapi kalau dia orang biasa, ya pengajarannya harus makan besi atau batu, makan keras maksud saya. Terlepas dari itu, kami senantiasa berdoa dan berpuasa. Kami minta kepada Tuhan untuk memberi petunjuk. Kalau memang ini pengajaran bukan daripada Tuhan, maka tunjukkan apa langkah yang harus kami lakukan selanjutnya. Karena kami tidak mungkin mengambil keputusan sebelum Tuhan yang bertindak. Dan bisa kukatakan puji Tuhan, akhirnya kami sudah dikeluarkan dari dengan senyum-senyum Mama. Dari di mana kami dulu gereja berdiam menerima pengajaran. Tidak perlu disebut, hanya Tuhan izinkan kami dikeluarkan, berarti Tuhan sendiri yang sudah bertindak tanpa harus kami berbicara. Tuhan mau mungkin supaya kami juga tidak terlalu jauh kompromi dengan pengajaran yang salah. Tapi mungkin Tuhan Yesus mau kami melangkah kepada apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hujatan itu banyak hal.
seperti dikatakan Pak Eman waktu itu Senin yang lalu. Puji Tuhan, makasih Pak Eman sebelumnya. Pak Eman berkomunikasi dengan saya, dia katakan dia bermimpi. Dan puji Tuhan, Pak Eman langsung menegur pribadi dengan saya. Dia bilang dia bermimpi melihat saya. Dan jikalau saya tidak melakukan pengampunan itu, maka saya akan mengalami sakit. Melalui penghujatan itu, fitnah itu, jujur, hari lepas hari saya berusaha sebenarnya dari awalnya saya sudah melepaskan pengampunan. Saya benar, Tuhan, saya mengampuni. Ya benar, kita bisa mengampuni sekali, dua kali, tapi kalau hujatan berkali-kali, tiap hari datang, ternyata baru saya mengerti sesulit apa untuk melepaskan pengampunan. Kalau misalnya, beda kalau misalnya seseorang memukul saya, dia pukul, saya minta maaf ya, terus saya maafkan. Beda dengan tiap hari dipukul. Mungkin kita pun nggak akan semudah itu berkata, ya saya maafkan ya, itu Bapak Ibu. Mungkin dari berbagai berbeda orang, tapi hujatan itu, kebencian itu, penghakiman itu, datang tiap hari dari orang-orang berbeda, bahkan seolah-olah seperti berroster, berjadwal. Hari ini orang yang ini si A, si B, si C, si D, si E, kembali lagi si A lagi, si B, si C gitu. Jadi membuat kita arti kata sulit untuk berkali-kali, tapi dikatakan lepaskan pengampunan 7 kali 7. Jadi nggak akan segampang itu ternyata Bapak Ibu. Diingatkan. Nah, akhirnya jujur secara manusia, secara daging saya ada walau sedikit banyaknya menyimpan marah, ya namanya manusia dagingnya, marah, kesal, ada rasa dendam, rasa benci, walau sedikit banyaknya nggak bisa saya pungkiri. Dan akhirnya Pak Eman katakan, ya sama seperti rumah, nggak bisa dibersihkan sekali aja sehari. Dia besok datang lagi kotoran dan abu, nggak mungkin nggak kita bersihkan, karena kita akan merasa tidak nyaman. Berarti kita harus sapu tiap hari. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu baik marah, benci, dendam, kesal, ya kan, dalam hati. Ya harus kita sapu tiap hari. Dengan apa? Ya tentu dengan firman Tuhan, dengan doa Bapak Ibu. Dan akhirnya saya putuskan waktu itu bersama suami untuk berdoa puasa supaya Tuhan lepaskan itu semuanya. Dan saat itu saya menjerit, Tuhan, hari ini Tuhan, kami percaya roh pengampunan kami lepaskan bagi setiap yang menghina kami, yang menghujat kami, yang mengejek kami lepaskan di dalam nama Yesus roh pengampunan. Dan kami berkata, hari ini roh kebencian, roh kefasikan, roh kesal, amarah, roh dendam, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami gantikan dengan firman Tuhan yang berkuasa dan hidup. Dan yang firman Tuhan yang benar. Haleluya, kami bilang, kami berdoa berseru. Dan akhirnya saat itu kami merasa dilepaskan. Didikan saudara, kami dibebaskan dari roh itu. Dan untuk selanjutnya, untuk setiap kali adanya hujatan itu lagi datang, kami sudah mampu tersenyum dan berkata, Tuhan ampuni dia. Dengan berkata Tuhan mengampuni dia, kami merasa ada kebebasan tersendiri di dalam hidup kami, kemenangan tersendiri dalam pribadi kami. Dan sebenarnya kalau mengenai itu semua terkait dengan itu, penghujatan atau ejekan atau pengucilan atau yang dianggap perkataan-perkataan yang memecah belah itu bukan hanya terkait dengan kami saja, tapi kadang terkait dengan apa yang dilakukan mempelai, apa yang disampaikan mempelai, misalnya live gitu, atau apa sebagainya. Tapi entah kenapa, apa yang disampaikan atau hujatan kepada mempelai pun serasa jadi sakit di hati kami juga, di hati saya secara pribadi. Karena nggak tahu kenapa, seolah-olah penghujatan itu bukan hanya kepada mempelai, termasuk juga kepada saya, seolah-olah seperti itu. Mungkin itulah yang dikatakan mungkin satu roh ya. Jadi sekalipun mempelai yang di ini tanpa didengar, saya juga merasakan sakitnya itu, gitu. Perihnya di hati gitu. Jadi
Puji Tuhan, akhirnya dilepaskan dari situ. Tapi terkait dengan itu, Tuhan tunjukkan firman kepada saya mengenai mereka-mereka yang menghujat tanpa memikirkan kembali atau dulu kepada Tuhan, apakah memang ini sebenarnya daripada Tuhan atau tidak gitu. Jadi dikuatkan melalui firman terdapat di 2 Korintus Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 bisa saya bacakan Bapak Ibu. Kita simak dan saya sangat dikuatkan sekali, semoga Bapak Ibu juga dikuatkan dengan firman ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, artinya mungkin yang disampaikan oleh mempelai, panitia atau malaikat nabi dan sebagainya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi diberkatilah setiap kita yang diselamatkan, sudah ditutup bungkus, yang sudah dimateraikan Bapak Ibu yang terkasih, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, makanya mereka tidak percaya dengan sinar yang keluar dari firman-Nya, dengan sinar yang terdapat kepada anak-anak Tuhan percaya yang adalah gambaran Allah. Haleluya. Saya dikuatkan dengan firman ini Bapak Ibu dan menjadi pedoman dan pegangan bagi saya secara pribadi. Namun di luar daripada itu tentu masih ada kekhawatiran bagi kami, khususnya keluarga kami, di mana dengan adanya hujatan itu, ejekan itu, fitnah itu, kami khawatir bila-bila nanti Tuhan marah dan menghukum kota ini, maka secara tidak langsung akan dipatok dengan bendera merah atau hitam. Itu yang kami khawatirkan. Jadi kami hanya berdiri saat ini berdoa untuk kota ini, Bapak Ibu. Dan kami berharap itu jangan sampai terjadi. Karena kalau sempat itu terjadi, maka baik keluarga dari saya maupun keluarga dari suami saya mungkin akan banyak yang akan binasa, Bapak Ibu. Dan terima kasih buat firman juga yang menguatkan, berdoalah bagi kota di mana kamu berdiri saat ini, yang dipercayakan Tuhan. Dan hari ini kami percaya kami adalah orang-orang yang terpilih untuk berdiri, berdoa untuk kota kami, untuk daerah kami, di mana saat ini kami berdiri, Bapak Ibu. Dan biarlah Tuhan mendengar seruan kami untuk tidak mematok daerah kami ini, tidak mendirikan bendera, melainkan mengasihani kami orang-orang yang berdosa ini dan mendengar seruan kami yang siang malam berseru untuk keselamatan daerah ini, kota ini, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, kesaksian saya, pengalaman hidup saya, Bapak Ibu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan dukung kami di dalam doa juga, karena kita juga saudara saling menguatkan satu sama lain, baik dalam teguran, nasihat, maupun khususnya doa, Bapak Ibu. Terima kasih. God bless you. Shalom. Terima kasih Bu Chan Eka. Terima kasih Bu Chan Eka. Terima kasih Bu Chan Eka. Itulah disebut iman Ibu Eka. Iman tanpa perbuatan. Perbuatan tanpa iman juga harus ada yang jaga. Itu keputusan iman buat Ibu Eka. Luar biasa. Tuhan Yesus kita yang luar biasa, Pak Ernest. Iya, Tuhan Yesus luar biasa kan? Dahsyat. Tuhan dahsyat. Nah, Ibu Bapak, saya mau tafsirkan tentang mimpinya Ibu Belandina. Ini Roh Kudus sudah bicara buat saya juga. Yang mana Ibu Belandina mimpi, Ibu Belandina ada di ruangan kaca di lantai 2. Yang mana Ibu Belandina merasakan ada air yang membasahi Ibu Belandina. Itu adalah air kesembuhan, air pemulihan.
Amin. Yang mana Ibu Belandina mengalami sakit penyakit bertahun-tahun, maka jawabannya sudah disembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Amin. Karena bilur-bilur Tuhan itu adalah air. Seperti air. Yang mana Tuhan Yesus disalibkan dan ada tentara Romawi, perwira, prajurit yang menikam lambung Tuhan Yesus, yang keluar adalah air dan darah. Air itulah yang menyembuhkan, itulah disebut bilur-bilur Tuhan yang tercurah di tiang kayu salib untuk menghapuskan segala sakit penyakit, kelemahan dan kekurangan dari setiap manusia-manusia yang percaya kepadanya. Karena di dalamnya itu ada bilur-bilur Tuhan. Air itu adalah melambangkan pembersihan, penyucian, dan darahnya sekaligus. Karena Ibu Belandina punya doa, Tuhan sudah menjawab kesembuhan dari Ibu Belandina. Jadi segala sesuatu kita berharap, yang mana Pak Eman bilang, Pak Syukur ngomong, yaitu jangan kekhawatiran, jangan ada di kita punya tubuh, tetapi kita berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jawaban setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap waktu, setiap saat. Karena tarikan napas kita manusia itu berasal dari Tuhan, napas dari Tuhan. Roh adalah yang kita tidak melihat, tetapi kita merasakan. Itu napasnya Allah di dalam kita punya hidup. Dan Tuhan di dalam kita. Kita harus bertekun, berserah. Karena tanpa ketekunan kita tidak punya tidak punya arti apa-apa. Tetapi oleh karena ketekunan kita kuat di dalam berbagai macam persoalan. Seperti Ibu Belandina mengalami dan juga Ibu Eka. Karena Ibu Eka sudah Tuhan menjawab dan Tuhan berikan kekuatan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, maka semuanya sudah terjawab dan sudah selesai. Karena dunia membenci, tetapi Tuhan menyayangi. Kita bukan umat yang sembarangan, gampangan, tetapi kita dibayar. Betul-betul kita ditempa. Kita diobok-obok oleh dunia. Kita dicerca, kita dimaki, kita dihina. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga percaya kepada mempelai. Karena mempelai itu adalah Roh Kudus di dalam mempelai. Jadi kita harus kuat. Dan mana Ibu Belandina punya segala doa, Tuhan sudah menjawab melalui mimpi. Itu air kesembuhan. Yang mana Ibu Belandina mengalami kemoterapi, yaitu payudara. Itu Tuhan menyembuhkan Ibu Belandina. Sudah sembuh. Jangan khawatir lagi. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa, sahabat, penolong, gembala, dan Allah. Di dalam kita punya hidup. Berserah. Bapak Yesua Amasya Elohim. Yang mana Tuhan sudah ada di muka bumi ini. Bagi kita pasukan 77 yang kita percaya di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita percaya sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kita dalam dunia ini. Yang penting kita dengan iman. Itu saja Ibu Bapak, dan itu saya sampaikan. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Pak Ernest. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ernest, Tuhan Yesus memberkati.